Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pecahan? Bagaimana ya bentuknya? Mari kita ingat bersama. Ibu akan bantu melalui sajian gambar berikut ini. Wah, gambar apa itu? Nampaknya lezat ya. Betul, ini adalah gambar pizza yang tadinya utuh satu, tetapi sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Tentunya masing-masing bagiannya nilainya akan berubah dari nilai asalnya yang 1. Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi yang A ini yang atas ya anak-anak, ini disebut pembilang, dan B-nya ini yang bawah disebut penyebut. Sebuah pizza dibagi menjadi 4 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagian bernilai 1 per 4. 1 sebagai pembilang, sedangkan 4 sebagai penyebut. Ingat ya, masing-masing bagiannya harus sama besar. Jika tidak sama besar, maka bukan pecahan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ada satu buah kue ulang tahun yang sudah dibagi menjadi 5 sama besar. Berapa nilai pecahan dari kue di samping ya? Oke, di pause dulu videonya. Anak-anak tebak ya. Berapa jawabannya? Iya, betul. 1 per 5. Nah, anak-anak, sudah ingat ya bagaimana bentuk pecahan? Mari kita lanjut belajar pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun dalam bentuk pecahan yang berbeda. Jadi, walaupun angkanya berbeda dari angka pecahan yang semula, tapi nilainya tetap sama. Itu disebut pecahan senilai. Lalu, Bu, apa sih manfaatnya kita belajar pecahan senilai? Oke, pertanyaan bagus. Anak-anak simak ya ilustrasi berikut ini. Ibu Noval mempunyai 4 potong pizza, bagiannya sama besar. Lalu Ibu Noval ingin memberikan kepada Noval itu setengah bagian. Dan juga akan memberikan kepada adik Noval 2/4 bagian. Karena Noval ini sudah bisa belajar pecahan senilai, maka Noval akan mengambil setengahnya dari 4 potongan ini ya. Jadi Noval akan mengambil yang ini, sisi kirinya akan mengambil 2 potong karena setengahnya dibagi 2 kan. Nah, sehingga Noval akan mengambil 2 potong sisi kirinya. Lalu Noval juga akan mengambilkan untuk adiknya 2/4. 2/4. 2 bagian dari 4 potong. Jadi adiknya juga akan mendapatkan 2 potong. 1, 2. 2/4 dari 4 bagian sama besar. Jadi Noval dapat sebelah kiri, adiknya dapat sebelah kanannya. Nah, begini ya. Sehingga Noval dan adik mendapat bagian sama besar. Karena setengah dan 2/4 adalah pecahan senilai. Jadi nanti manfaatnya setelah anak-anak belajar pecahan senilai, yaitu kita dapat mengetahui pecahan yang bernilai sama dengan pecahan
tentu. Nah, lalu bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Bagaimana caranya kita tahu itu pecahan senilai? Menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat ya, dengan angka yang sama. Jika bilangannya kecil, kita kalikan saja karena bilangannya masih kecil. Nah, tetapi jika bilangannya sudah besar dan memungkinkan untuk dibagi, maka kita bagi saja ya. Ingat, membaginya dengan angka yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya. Ayo, kita berlatih ya. Tentukan pecahan senilai dari 1/2 dan 4/8. Oke? 1/2. Karena bilangannya kecil, kita kalikan saja ya. Nah, mengalihkannya itu kita mulai juga dari bilangan yang kecil. Tapi jangan 0 dan 1 ya. Kita kalikan mulai dari 2. Oke? Jadi, pembilangnya kita kalikan dengan 2. Penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. Lalu hasilnya sama dengan 1 kali 2, 2. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jadi 2/4 senilai dengan 1/2. Nah, kita cari teman yang lainnya lagi ya. Kita kalikan dengan 3, karena tadi kita sudah mengalihkan 2, sekarang kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3. Oke. 1 kali 3, 2 kali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Oke, jadi 1/2 senilai dengan 3/6. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 dan juga 3/6. Ingat ya anak-anak, mengalihkannya kita mulai dari bilangan yang terkecil, kecuali 0 dan 1 ya. Kalau kita kalikan 0, tentu hasilnya akan menjadi 0. Dan kalau kita kalikan 1, hasilnya tetap akan bilangan itu sendiri. Jadi kita mulai kalikan dari 2, bilangan asli 2 ya. Oke, berikutnya 4/8. Karena ini angkanya kecil ya, tetapi memungkinkan untuk kita bagi loh. Jadi kita bagi saja ya. Kita lihat. Kalau kita bagi dengan 2 ya. Oke, kita bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan berapa? Iya, 2. Lalu yang bawah penyebutnya 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, jadi 4/8 senilai dengan 2/4. Oke, berikutnya lagi kita cari yang senilai lagi. Masih bisa loh kita bagi berapa ya? Oke, bagi 4. Mari kita bagi. 4 dibagi 4 sama dengan berapa? 1. Lalu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, jadi 4/8 senilai dengan setengah. Jadi 4/8 senilai dengan 2/4 dan juga setengah atau 1/2. Paham ya? Kalau kalian mau mengalihkan boleh,
Kalian coba kalikan boleh, bilangannya menjadi lebih besar boleh. Kan nilainya juga akan tetap sama karena merupakan pecahan senilai. Nah, untuk lebih ringkasnya, kalian bisa tuliskan dengan cara seperti ini. 1/2 kali 2 ini ya. Oke, kalikan 2, pembilangnya kalikan 2, penyebutnya juga kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Lalu kalikan 3. Lalu kalikan 4. Kalikan 5 dan seterusnya, hasilnya akan tetap menjadi pecahan yang senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, dan senilai dengan 4/8. Oke, ayo kita berlatih ya. Tentukan 2 pecahan senilai dari pecahan berikut ini. Jadi kalian tentukan 2 pecahan lagi yang senilai dari pecahan berikut ini. 1. Pecahan 2/5. Oke, di pause dulu, kalian hitung. Nanti kalau sudah ketemu baru di play lagi video dari ibu. Nah, anak-anak, sudah ketemu jawabannya? Oke, 4/10 dan juga 6/15. Ini kita kalikan 2. Jadinya hasilnya 4, lalu penyebutnya kita kalikan 2 juga hasilnya 10. Lalu kita kalikan 3, 2 kali 3, 6, dan 5 kali 3, 15. Jadi pecahan senilainya 4/10 dan 6/15. Oke, berikutnya 8/12. Ayo di pause dulu video dari ibu, kalian tentukan akan dibagi atau dikali. Lebih baik dibagi ya, ini angkanya bisa dibagi loh. Di pause dulu, kalau sudah ketemu jawabannya baru di play, lalu dicocokkan dengan jawaban dari ibu. Oke, berapa hasilnya? Iya, kita bagi 2 ya, 8 bagi 2. Ini 8 bagi 2 hasilnya 4. Lalu 12 dibagi 2 hasilnya 6. Oke, senilai dengan 4/6. Lalu kita bagi lagi berapa ya? Ya, 4 ya. Oke, 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Oke, jadi senilai juga dengan 4/6 dan 2/3. Oke, selamat yang menjawab betul. Yang belum betul, ayo kalian coba belajar lagi cari bentuk pecahan yang lainnya. Baik anak-anak, sudah siap ya belajarnya? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Catat penjelasan-penjelasan yang penting dari ibu. Membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Kita belajar yang pertama yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana ya caranya? Oke, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah? Gambar A menunjukkan pecahan berapa? Gambar B menunjukkan pecahan berapa? Oke, betul. Gambar A menunjukkan pecahan 1/3 dan gambar B menunjukkan pecahan 2/3. Yang ini 1/3, yang B 2/3. Nah, A adalah pecahan 1/3. B adalah pecahan 2/3. Bagaimana penyebutnya? Penyebutnya yang bawah ya, ingat ya. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Bagaimana penyebutnya? 1/3 dan 2/3. Sama belum? Oke, sudah sama ya. Sama-sama mempunyai penyebut 3. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Nah, untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, kita cukup atau dapat dilihat dari pembilangnya. Pembilang yang lebih besar memiliki nilai yang lebih besar. Sehingga
pecahan 1/3 itu lebih kecil dari 2/3 karena pembilangnya lebih kecil. Atau bisa kita tulis pecahan 2/3 itu lebih besar dari 1/3 karena pembilangnya lebih besar 2/3 daripada pembilang dari 1/3. Paham ya? Baik, berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana caranya ya? Mau tahu caranya? Oke, simak terus ya. Mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dapat dilihat dari pembilangnya. Pembilang yang lebih besar memiliki nilai yang lebih besar, dan pembilang yang lebih kecil memiliki nilai yang lebih kecil. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita cukup melihat ke pembilangnya saja. Nah, anak-anak, ayo kita mencoba bersama ya. Urutkan pecahan-pecahan di bawah ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita lihat pecahannya berapa? Oke, bagaimana dengan penyebutnya? Sudah sama? Sudah sama semua ya? Ini per 12 semua. Sehingga nanti kita tinggal lihat berapa pembilangnya. Karena perintahnya urutannya dari terbesar, maka kita akan cari pembilang yang nilainya paling besar. Oke, berapa nilai yang paling besar? Oke, betul. 9/12. Kemudian 8/12. 6/12. 4/12 dan 3/12. Paham ya? Mudah ya? Oke, kita coba berikutnya. Urutkan pecahan-pecahan di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, sekarang sebaliknya ya. Dari yang terkecil, kita ambil pembilang yang paling kecil, dimulai dari 3/12, 4/12, 6/12, 8/12, dan terakhir adalah 9/12. Mudah ya? Mudah, Masya Allah, hebat-hebat anak kelas 4. Baik anak-anak, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Bagaimana caranya ya? Caranya yaitu dengan cara perkalian silang atau kali silang. Langkah-langkahnya, perhatikan ya. Oke, Ibu memiliki dua pecahan yang akan kita bandingkan, yaitu pecahan 2/3 dan 5/7. Nah, kita akan kali silang. Perhatikan arahnya ya. Pembilang dari pecahan yang pertama akan kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Nah, kita silang seperti ini. Kemudian penyebut dari pecahan yang pertama kita kalikan dengan pembilang pecahan yang kedua. Kita silang seperti ini, sehingga kita namakan ini kali silang ya nak, karena memang kita kalikannya menyilang. Kemudian kita tuliskan 2 kali 7 di bawahnya, 3 kali 5 di bawahnya. Kita hitung hasilnya, 2 kali 7 14, 3 kali 5 15. Nah anak-anak, 14 ini adalah milik dari pecahan yang pertama, yaitu 2/3. Sedangkan 15 adalah milik dari pecahan 5/7. Jika sudah ketemu hasil kalinya, tinggal kita bandingkan apakah lebih kecil, lebih besar, atau bahkan sama dengan. Oke, 14 titik dari 15. Ayo, bagaimana tandanya? Betul, lebih kecil. 2/3 lebih kecil dari 5/7. Karena 14 tadi adalah milik dari 2/3. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, untuk lebih paham, Ibu akan berikan contoh satu lagi. Ya, sudah nampak pecahannya ya? Dan Ibu sudah gambarkan juga perkalian silangnya. Seperti tadi,
pembilang pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Jadi 4 kali 7, 28. Kemudian yang ini 5 kali 3, 15. Oke, kita bandingkan 28 dengan 15. Tandanya bagaimana ya? Nah, anak-anak, karena 28 ini lebih besar dari 15, maka tandanya adalah lebih besar. Kita ingat ya, 28 ini milik dari 4/5. 15 milik dari 3/7. Sehingga 4/5 ini lebih besar dari 3/7 ya. 28 lebih besar dari 15 atau 15 lebih kecil dari 28. Kita tuliskan pecahannya 3/7 lebih kecil dari 4/5. Paham ya? Oke, paham. Berikutnya. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Jika kemarin kita sudah belajar mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, kita akan dengan mudah mengurutkannya karena kita hanya melihat pembilangnya ya. Nah, sekarang penyebutnya berbeda loh. Bagaimana caranya ya? Caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya atau dengan KPK. Apa sih KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, anak-anak. Di sini KPK-nya adalah kelipatan persekutuan terkecil karena nanti kita akan mencari kelipatan dari sekelompok bilangan, lalu kita cari sekutunya dan kita ambil yang terkecil. KPK adalah bilangan terkecil yang bisa untuk membagi habis sekelompok bilangan. Jadi nanti KPK-nya itu bilangan yang paling kecil, sekutu yang paling kecil yang tentunya akan bisa membagi habis sekelompok bilangan. Caranya adalah yang pertama, kita cari kelipatan bilangannya. Yang kedua, tentukan kelipatan bilangan yang terkecil. Bagaimana sih, Bu? Oke, kita langsung ke contohnya ya. Tentukan kelipatan dari 5 dan 10. Jadi ada sekelompok bilangan 5 dan 10. Kita akan cari kelipatannya. Kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5, setiap bilangan nanti akan kita tambahkan dengan 5 ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25, 25 ditambah 5, 30. Oke, itu adalah kelipatan dari 5. Kemudian kita cari kelipatan dari 10. Setiap bilangannya nanti akan kita tambahkan dengan 10 ya, Nak. 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 10, 40, 40 tambah 10, 50, 50 tambah 10, 60. Oke, jadi kelipatan dari 5 adalah, 5-nya kita tulis lagi ya, Nak. 5, 10, 15, 25, dan 30. Berikutnya, kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, setelah kita cari kelipatannya, kita lihat cara yang kedua yaitu tentukan kelipatan bilangan yang terkecil. Tapi sekutunya ya, Nak. Oke, mana yang sama dari dua kelipatan bilangan ini? Oke, betul. 10 dengan 10 ya. Jadi 5 juga punya kelipatannya 10. 10 juga punya 10 ya. Kemudian berapa lagi? 15? Bukan ya. 25? Bukan, karena 10 tidak punya kelipatan 25 ya. Kemudian berapa? Oke, 30 ya. 30 dengan 30. Wah, kita menemukan dua bilangan sekutunya ya, 30 dan 10. Tetapi
Karena ini KPK, kita akan cari sekutu yang terkecil. Jadi, antara 10 dan 30 lebih kecil mana? Oke, lebih kecil 10. Betul, sehingga kelipatan terkecil dari 5 dan 10 adalah 10 atau KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Sampai sini paham ya? Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sekelompok pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, kita akan urutkan dari terkecil ke yang terbesar. Kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu mencari kelipatan dari penyebut sekelompok bilangan tersebut ya. Ingat ya, kita cari kelipatan dari penyebutnya ya nak. Penyebutnya berapa ini? 2, 4, dan 7. Kita cari kelipatan dari penyebutnya karena kita akan menyamakan penyebut. Oke, seperti tadi caranya kita cari kelipatannya. 2, kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setiap bilangan kita tambahkan dengan 2 karena kita mencari kelipatan 2. Berikutnya, kelipatan dari 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Setiap bilangan kita tambahkan dengan 4 karena kita mencari kelipatan 4. Berikutnya, kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Bu, sampai berapa sih panjangnya? Kita mencari kelipatannya sesuai dengan kebutuhan. Jika kita sudah menemukan sekutu, maka kita hentikan kelipatannya. Kalau kita lihat dari 3 bilangan ini, kita sudah mendapatkan sekutunya. Oke, kita cari ya. Mana sekutunya yang sama? 12 dimiliki oleh 2 dan 4, tapi tidak 7. 14 tidak juga ya. Oke, coba 20. Tidak punya. Oh, ini 28, nak. 28. 28. 28. Kita sudah menemukan ya. Kita cukupkan saja ya, tidak usah terlalu panjang. Kita langsung ke langkah yang kedua tadi, yaitu mencari kelipatan terkecil atau KPK dari 2, 4, dan 7. Karena tadi kita sudah mencari persekutuannya dan kita sudah menemukan 1 di awal, sehingga pasti yang paling kecil adalah tadi berapa? 28 ya. Oke, sehingga kelipatan terkecil dari 2, 4, dan 7 adalah 28. Sehingga untuk semua pecahan tersebut kita akan gunakan penyebut 28. Paham ya? Sekutunya di sini adalah 28. Ini 28 sudah yang paling kecil. Karena sebelum 28 ini tidak ada bilangan yang bisa dijadikan sekutu. Mau 24, 2 punya, 4 punya, tapi 7 tidak punya. Jadi ini memang 28 adalah bilangan yang paling kecil. Paham ya, nak? Paham ya? Oke, berikutnya, langkah berikutnya adalah yang ketiga adalah kita ubah pembilangnya. Kita gunakan semua penyebutnya 28 ya, sehingga nanti pembilangnya akan berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Begini caranya, nak. Perhatikan. Kita tulis dulu bahwa setengah ini sama dengan 20 titik-titik per 28 ya. Caranya begini. 28 dibagi 2. Berapa hasilnya? 14 ya. Oke, sehingga 14 dikali 1 adalah 14. Kita letakkan di sini. Berikutnya 3/4. Ya, 3/4 sama dengan titik-titik per 28. Ini kita anggap saja pembilangnya belum diketahui ya. 28 dibagi 4. Hasilnya berapa? 7. Sekarang 7 kalikan 3. Hasilnya 21. Sehingga 3/4 ini sama dengan 21/28. Oke, berikutnya.
3/7 sama dengan titik-titik per 28. 28 kita bagi 7. Hasilnya 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, sehingga 3/7 sama dengan 12/28. Kita sudah dapatkan penyebut yang sama ya. Penyebutnya yaitu 14/28, 21/28, dan 12/28. Kita sudah dapatkan penyebut yang sama, sehingga kita akan mudah untuk mengurutkannya. Bagaimana? Masih ingat mengurutkan dengan penyebut yang sama? Masih lah. Oke, kita tinggal lihat ke pembilangnya. Pembilangnya kita lihat dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, dari yang terkecil adalah urutan pecahan dari yang terkecil adalah 12/28, 14/28, dan 21/28. Bagaimana sampai sini? Paham ya? Paham. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah selalu semangat belajar dengan Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin membaca dan berlatih. Ada pantun untuk kalian yang selalu hebat. Ada menyebut, ada membilang. Bilangan bulat jadi pecahan. Selagi muda, giat berkembang. Sudah besar, jadi tumpuan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.